Aku akan kasih kacang merah. Tuker, jadi ceritanya tuker. Esau kasih hak kesulungan, Yakub kasih kacang merah. Ini ceritanya begini, ini cerita anak sekolah minggu ini. Dan singkat cerita itu terjadi. Esau bilang ambil saja hak kesulungan, emangnya itu apa sih? Gak ada masalah kok. Kemudian apa? Kemudian Yakub menerima hak kesulungan itu. Itu singkat ceritanya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah terjadi pada hari itu penukaran antara kacang merah dan hak kesulungan, tidak terjadi apa-apa. Kemudian beberapa waktu kemudian, Alkitab mencatat, maka Ishak makin lama makin tua dan matanya rabun, buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dan Ishak tahu bahwa umurnya sebentar lagi sudah selesai, sehingga dia bilang begini, anakku Esau sini. Aku akan memberkati, melepaskan berkat kepadamu, tapi tolong kamu pergi ke ladang, masain papa. Betul ya, ceritanya begitu ya. Ini cerita Surabaya ini, cerita bahasa Surabaya. Artinya bahwa Ishak itu menyuruh Esau pergi ke ladang, masain, terus bawa ke depan papa, papa akan lepaskan berkat. Ini kata Ishak. Tapi Ishak ini dalam posisi waktu itu sudah buta. Nah, kemudian apa yang terjadi? Coba kita lihat, supaya kita bisa ngikuti ya. Kejadian 27 ayat 6. Kejadian 27 ayatnya yang ke-6. Ini. Jadi di dalam ayat 1 dikatakan ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak melihat lagi. Nah itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia memanggil Esau, menyuruh itu ternyata istrinya Ribka itu mendengar perkataan antara Ishak dan Esau. Istrinya berkata begini, wah ini suami saya akan melepaskan berkat kepada Esau. Ini tidak boleh terjadi. Dia harus lepaskan kepada Yakub. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Kejadian 27 ayat yang ke-6. Ayat ke-5 dulu. Berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya ya. Ayat yang ke-7. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Ayat yang ke-8. Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba itu, ambillah dari sana 2 anak yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu supaya bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Ayat yang ke-10. Bawalah itu kepada ayahmu supaya apa? Dimakannya agar ia memberkati engkau sebelum mati. Nah, bayangkan dalam keluarga ini cuma 4 orang. Ishak, Ribka, mamanya, istrinya, kemudian Esau, Yakub. Tapi mereka rame rebutan apa? Berkat. Mereka rame ini cuma gara-gara menerima berkat dari siapa? Dari papanya. Hanya melepaskan berkat, tapi kalau sekarang itu yang rame apa? Rebutan warisan toh. Dalam keluarga rebutan warisan, papanya belum meninggal udah rame. Nanti ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Yang lebih heboh lagi, papanya sudah meninggal, masih di jasa, anaknya udah berantem. Gara-gara rebutan rumah itu. Tapi itu yang di luar seperti itu. Nah, yang terjadi hari ini itu seperti ini. Jadi mamanya itu bilang, Yakub, ini kesempatanmu, jangan dilewatkan. Harus diraih ini. Ini berkat yang akan kau terima sekali untuk selama-lamanya. Dan Yakub tahu bahwa pelepasan berkat itu sangat penting dan akan berpengaruh untuk hidupnya ke depan. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Walaupun dengan cara menipu, tapi itu yang dia lakukan.
Kemudian dia datang membawa makanan dengan tangan yang diatur supaya berbulu dan sebagainya. Ketika Ishak lihat dan memegang Yakub, suaranya Yakub tapi badannya Esau. Tidak apa-apalah, aku akan melepaskan berkat. Nah, saat itu pun Ishak melepaskan berkat kepada Yakub. Kalau kita mau baca setelah itu, panjang sekali kata-kata yang disampaikan Ishak kepada Yakub. Aku akan melepaskan engkau akan menjadi begini, engkau akan terus diberkati, engkau akan begini, engkau akan begini, engkau akan begini, engkau akan begini, engkau akan begini. Nah, apa yang ingin saya angkat di sini Bapak Saudara? Betapa pentingnya kata-kata berkat itu. Bayangkan Yakub ini, walaupun dia memakai cara dengan cara menipu, tapi dia bisa berhasil meraih berkat itu. Kita jangan ambil tipuannya itu. Tapi yang kita ambil apa dah? Yang kita lihat di situ adalah bagaimana Yakub itu terus berusaha dengan berbagai macam cara supaya dia bisa mendapatkan perkataan berkat dari papanya. Kan papanya nggak lakukan apa-apa, cuma ngomong. Papanya hanya ngomong, aku memberkati engkau, engkau akan diberkati, keturunanmu akan diberkati dan sebagainya. Semuanya diberkati. Perkataan berkat dari papanya itu yang dia terima. Betapa pentingnya dia melihat bahwa perkataan berkat itu sangat penting untuk masa depannya. Dan dia terima itu. Dia lakukan semuanya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Esau? Karena dia meremehkan perkataan berkat. Coba kita lihat. Kejadian 20 ayat 30. Tetap dalam Kejadian 27 ayat 30. Kejadian 27 tetap yang seperti tadi ya, ayat 30. Nah, coba perhatikan di sini. Ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ya, dari berburu. Ayat 31, ia juga menyediakan makanan yang enak, ia juga membawakan kepada sama bla bla. Ayat 32, coba perhatikan itu. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu? Maksudnya yang sebelumnya. Kok kamu itu baru datang? Berarti yang tadi yang berbulu juga itu siapa? Kemudian 34. Ayat 33 bagian terakhir dikatakan begini, sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Bayangkan, itu perkataan berkat. 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, apa yang terjadi di sini? Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepadanya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Nah, coba perhatikan di sini. Apa akibat daripada orang yang meremehkan perkataan berkat? Esau meraung-raung sampai minta kepada papanya. Memang akhirnya papanya bilang oke. Dan kalau kita baca seterusnya, Esau itu akhirnya juga berdoa, tapi beda doanya. Ya sudah, kalau saya bahasakan begini, ya sudahlah, daripada kamu begini-begini, ya sudah kamu duduk sini tak doa. Itu kira-kira seperti itu. Akhirnya tetap juga didoakan oleh Ishak, tapi udah beda. Baik itu kuasanya, perkataannya, kualitasnya dan sebagainya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena dari awal Esau itu meremehkan apa yang namanya perkataan berkat. Esau tidak menghargai perkataan berkat. Dia merasa bahwa itu hal biasa kok. Saya juga bisa cari itu, saya juga bisa lakukan. Tiba saatnya
di mana momen itu sangat penting. Dan dia ingin menerima berkat yang penting itu, yang besar itu, gak dapat. Justru yang tadinya yang kita anggap bahwa Yakub ini adalah orang yang penipu, orang yang gak benar, orang yang apa. Tapi dia begitu menghargai apa yang namanya perkataan berkat. Yakublah yang menerima berkat itu. Disinilah yang membuat perbedaan antara Yakub dan Esau. Kejadian 32, coba kita lihat apa yang dialami oleh Yakub. Kejadian 32. Ini berkat yang dialami oleh Yakub. Kejadian 32 ayat 27. Dikatakan di sini, bertanyalah orang itu kepadanya. Orang ini siapa? Malaikat. Kalau kita mau baca cerita itu, bagaimana Yakub dan malaikat lagi bergumul di sana. Jadi malaikat ini bertanya kepada Yakub. Bertanyalah orang itu kepada Yakub, siapakah namamu? Sahut Yakub. Sahutnya, Yakub. Lalu ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, inilah berkat yang diterima oleh Yakub. Yang pertama, Tuhan merubah nasib Yakub. Dikatakan di sini, kamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Kenapa dirubah Tuhan dari Yakub menjadi Israel? Artinya begini, Yakub kan image-nya itu kita udah tahu. Kalau yang namanya Yakub, image-nya udah beda. Allah Yakub penipu, itu udah pasti. Tapi ketika Tuhan merubah dia dari yang image yang gak bagus, dari orang-orang mungkin meremehkan dan tidak menganggap dia dan sebagainya. Tapi karena perkataan berkat itu merubah nasibnya. Sehingga image-nya orang berubah dari Yakub yang Allah menjadi Israel. Israel itu apa? Sebuah negara. Orang kagum dengan dia. Orang angkat topi. Wah, memang luar biasa. Kalau mau bicara hari ini, bicara Israel, semuanya kagum. Coba bicara tentang Israel hari ini. Wih, apapun kalau kita bicara tentang Israel, apapun isinya, itu semuanya wah. Gak ada yang biasa tentang Israel, semuanya wah. Baik orang-orangnya maupun hal-hal apapun yang ada di Israel, semuanya wah. Itu dimulai dari mana? Yakub menerima perkataan berkat. Di tengah pandemi ini, kita semua mengalami masalah yang sama. Satu kuncinya, bagaimana caranya kita meresponi semua hal yang telah terjadi. Ketika kita meresponi dengan respon yang benar, oh iya, memang pandemi ini adalah situasi kondisi di mana Tuhan ingin membawa kita makin memahami tentang Tuhan. Memahami bagaimana kita makin dekat dengan Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya kita ketika kita makin dekat dengan Tuhan, kita tahu semua firman yang disampaikan, baik itu melalui khotbah, baik itu melalui apapun, aku terima di dalam nama Yesus. Dan itu akan terjadi dalam hidupku. Tahukah Bapak Saudara, firman ini yang ada di Alkitab, semua yang kita baca itu tulisan biasa. Tapi dia itu hidup. Ketika firman Tuhan itu hidup dan itu masuk, kita terima masuk dalam hidup kita. Bayangkan sesuatu yang hidup itu masuk dalam hidup kita. Dia juga akan hidup dalam hidup kita. Dan ketika itu akan hidup dalam hidup kita, wah, itu ada hal yang dahsyat yang luar biasa terjadi.
Dan saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini, kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita menerima firman, karena firman itu hidup. Perkatakan berkat. Dan saya percaya kita semua di tempat ini suka memperkatakan berkat. Amin. Perkatakan berkat itu. Jadilah seperti Yakub. Jangan seperti Esau. Semua firman yang disampaikan kepada kita, kita terima dan kita katakan, yes, itu terjadi dalam hidupku. Wah, itu luar biasa ketika itu dikatakan, aku akan menyertai engkau. Yes, Tuhan pasti menyertai aku. Nah, itulah berkat di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini kata Immanuel itu sangat penting. Kita membutuhkan apa yang namanya Immanuel. Karena Immanuel itu Allah menyertai, bukan hanya sebagai tulisan biasa, diukir-ukir, kemudian dianggap sebagai sebuah statement yang bagus, tidak. Tapi kata Immanuel itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Allah menyertai. Allah menyertai hidupku, Allah menyertai keluargaku, Allah menyertai pekerjaanku, semua aspek kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Nah, itu perkatakan. Saya percaya semua aspek kehidupanku disertai oleh Tuhan. Ketika kita memperkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Percayalah. Saya puji Tuhan, saya bertemu dengan beberapa anak Tuhan yang tadinya ketika ini pandemi mulai masuk, mereka ketakutan. Saya ini sebagai gembala tidak boleh takut. Saya tetap bilang harus. Saya lihat dia takut, ini takut. Wah, saya bilang gimana ini caranya? Puji Tuhan. Akhirnya dari awalnya mereka ketakutan, melihat ini, itu, dan secara tidak sengaja, mereka ini hanya buka YouTube. Buka YouTube, isinya YouTube itu cuma mengatakan bahwa jangan takut. Dan ketika dia terima remah tentang jangan takut, di situ dia dikuatkan. Dan dia dikuatkan dan dia diberikan semangat. Bayangkan sampai turun 16 kilo. Cuma gara-gara takut dengan corona. Turun 16 kilo. Kasihan juga. Tapi ketika dia, ini saya yakin, dia tahu bagaimana memperkatakan itu. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menyertai. Ketika dia lakukan itu, langsung rasanya plong dan terbebas. Bisa tidur, enak, bisa. Itu waktu-waktu dia dalam suasana ketakutan itu, setiap hari minum Nexium. Sampai 40 mil, tapi enggak mempan. Kenapa? Terus naik asam lambung. Asam lambung naik terus. Nah, asam lambung naik itu karena apa? Ketakutan, kepikiran, dan sebagainya. Tetapi karena sebuah statement berkata, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Itu dia pegang. Akhirnya sekejap dia berubah. Mulai saat itu tidak minum Nexium, langsung makan lancar, tidurnya enak, nyenyak dan sebagainya. Sampai hari ini tetap sehat. Kenapa? Karena menerima berkat Tuhan. Amin. Perkatakan berkat. Di tengah pandemi penting sekali kita katakan itu. Saya pesan di HP kita banyak berita. Jangan dibaca itu. Terus apa yang dibaca Pak? Baca Alkitabnya. Renungannya. Setiap hari saya yakin kita ini jemaat saling ngirim renungan. Baca itu. Karena itu yang paling penting akan menguatkan kita. Itu yang menjadi rema akan jadi kuat. Kalau kita baca makin memerah. Makin memerah. Hari-hari yang kita lihat makin memerah itu yang akan membuat kita aduh. Makin takut. Nah, stop itu kita baca firman Tuhan. Amin. Itu akan terus menguatkan kita, membangun kita, akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan makin diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Ya, saya serahkan kepada untuk melanjutkan
perjamuan kudus.